12 mobil di belakang saya ini adalah mobil-mobil yang menemani kru redaksi Auto Driver menjalani liburan tahun baru 2025-2026 dalam acara Holiday in Style. Tapi berbeda dengan sebelumnya, di mana sebelumnya kru kami yang memilih mobil impiannya masing-masing, kali ini kami fokus untuk kepentingan Anda. Karena mobil-mobil yang kami pilih ini adalah mobil yang kami pilih berdasarkan value for money. Mobil yang kami nilai memiliki value for money yang terbaik di kelasnya yang bisa Anda beli. Nah, mobil-mobil ini kemudian akan dibawa oleh kru-kru kami menjalani liburan bersama keluarga, keluar kota, di dalam kota, dan mereka akan melaporkan ke Anda bagaimana ketika mobil ini dipakai di liburan. Apa saja kelebihannya, apa saja kelemahannya. Dan kami sekarang berada di IKEA Alam Sutra untuk melakukan sesi foto. Jadi kalau di bagian dalamnya Anda bisa memilih beragam perabot rumah tangga, dekorasi rumah yang berkualitas dari IKEA, sedangkan area luarnya kami gunakan untuk syuting. Dan sekarang kami akan paparkan satu persatu mobil apa saja yang kami pilih, kenapa mobil itu dipilih, kenapa mobil itu kami anggap memiliki value for money, dan siapa saja kru kami yang akan membawa mobil-mobil ini. Kita mulai dari mobil pertama. Impresi saya terhadap Toyota All New Camry HEV ini, ketika pertama kali pemilihan mobil di Holiday in Style, saya pikir saya mau jadi POV-nya bos-bos. Karena biasanya Camry itu banyak dipakai oleh pejabat-pejabat atau petinggi-petinggi perusahaan. Dan ini diakui oleh Toyota, walaupun pihak Toyota juga bilang yang beli untuk pribadi juga banyak, dan juga untuk perusahaan biasanya COP atau Car Ownership Program. Saya emang mau ngerasain sebenarnya naik Camry ini cocoknya duduk di belakang, dan mobil yang harganya 976,4 juta, yang paling mahal ya tergantung warna. Ada yang lebih murah 973,6. Itu beda warna aja. Harusnya duduknya di belakang kiri. Di belakang memang mobil ini kelihatan disiapkan untuk petinggi. Satu, bentuk joknya menurut saya sangat personality. Kiri kanan itu dipisahkan sama console box, walaupun bisa diangkat, tapi bentuk joknya seperti jok depan rasanya. Bisa diatur, maju mundur, punggungnya bisa diatur. Ada monitor juga untuk ngatur pindahin AC, channel radio, tirai belakang, dan sebagainya. Jok juga bisa dimajukan kalau misalnya merasa sempit legroomnya. Ini memang cocok dengan apa yang saya mau pakai aja, karena dengan harga segitu fasilitas yang didapat memang sungguh mewah. Jadi emang nggak terlalu mahal, di bawah 1 miliar. Sedan di bawah 1 full size ya, di bawah 1 miliar. Dan fasilitasnya fitur-fiturnya cukup bagus. Suspensinya juga bagus. Cabinnya juga oke. Duduk di belakang sebagai bos ya. Lalu kalau nyetir, saya nyoba nyetir, ini mobil menurut saya Camry paling enak dari semua generasi Camry.
bukan karena baru, tapi posisi mengemudi, handling, fun to drive nih dapat di sini. Dan mobil ini kan hybrid, tambahin motor, jadi tenaganya juga lebih besar lagi. Totalnya 227 horsepower. Gitu. Kalau kita coba untuk trek panjang, untuk kencang nyetir sendiri, fun to drive-nya dapat. Mau jadi bos, jadi bosnya juga dapat, rasa bosnya dapat. Itu beberapa positif yang saya sampaikan untuk data. Anda bisa lihat atau baca di websitenya Autodriver, www.autodriver.com, atau nonton review penuhnya di channelnya YouTube Autodriver. Sayangnya, ada sayangnya. Saya cuma nemu sebenarnya 2, tapi cukup penting, lebih ke rasa sebenarnya. Pertama, ketika hujan deras, suara air di spakbornya masih terlalu kencang. Mungkin ini bisa diperbaiki. Lalu panoramic roof yang menurut saya membuat mobil menjadi panas di sekitar kepala, hangat lah ya, ketika siang hari terik. Ketika hujan nggak apa-apa, tapi ketika terik, panas ini berasa turun di kepala. Sebaiknya dihilangkan saja sih panoramic roof ini. Toh di Indonesia juga banyak tidak bergunanya dibandingin misalnya di Eropa atau di Jepang atau di Amerika sekalian. Jadi itulah impresi saya. Ini view-nya juga ke depannya baik, posisi duduknya enak, fitur-fiturnya mudah dimainkan, dan tenaganya dahsyat. Jadi dengan harga di bawah 1 miliar, tapi Anda bisa merasakan mobil yang harusnya jauh lebih mahal dari harga Camry HEV ini. Sebelum kita mulai perjalanan bersama keluarga, tentunya Anda tahu saya memilih Xpeng X9 ini karena kenyamanannya. Tapi tentu saja tidak akan sempurna kenyamanannya kalau tidak pakai kaca film yang berkualitas. Nah, kaca film yang dipasangkan di Xpeng X9 ini adalah V-Cool dengan teknologi XIR, Extra Infrared, di mana kaca film ini dia bisa memantulkan panas dari matahari, bukan menyerapnya. Jadi kabin tetap sejuk walaupun cuaca di luar sangat-sangat terik. Dan bagi mobil listrik seperti Xpeng X9 ini, kaca film yang berkualitas bukan hanya masalah kenyamanan, tapi juga efisiensi. Karena dengan kabin yang lebih sejuk, kinerja AC menjadi semakin ringan sehingga konsumsi listrik menurun dan ujung-ujungnya bisa memperpanjang range. Kaca film V-Cool memiliki beragam tingkat kegelapan yang membuat tampilan mobil kita menjadi lebih keren dari luar, tapi juga dengan kejernihan optik yang luar biasa untuk visibilitas maksimal di beragam kondisi. Nah, untuk Xpeng X9 ini kami pasangkan yang tingkat kegelapannya 20% untuk kaca depan, sedangkan sekelilingnya sampai belakang itu menggunakan 60%. Nah, kalau kaca filmnya sudah pakai V-Cool seperti ini, perjalanan jauh jadi lebih aman, nyaman, dan bergaya. Bahkan karena bisa melindungi dari sinar ultraviolet matahari, kulit dan interior mobil juga menjadi lebih terjaga. V-Cool, you deserve the best. Oke, sekarang saya tinggal siap-siap melakukan perjalanan liburan bersama keluarga. Sebelum memulai perjalanan Holiday in Style kami masing-masing, kami lajukan dahulu mobil-mobil ini ke SPBU Shell untuk mengisi daya agar bisa melanjutkan perjalanan dan merasakan impresi berkendaranya selama liburan. Shell Recharge merupakan wujud dukungan Shell Indonesia terhadap agenda pemerintah dalam penyediaan energi yang lebih bersih. Dengan daya pengisian fast charging hingga sebesar 60 kW, proses pengisian daya dari 0 sampai 80% dapat dilakukan dalam kisaran waktu 30 menit saja. Nah, sekarang Anda bisa melakukan pengisian ulang kendaraan elektrik Anda di Shell Recharge dengan biaya yang lebih terjangkau.
Rp2.166 per kWh ditambah Rp25.000 biaya layanan per transaksi. Kunjungi www.shell.co.id/shellrecharge untuk info lebih lanjut. Dan untuk menikmati beragam keuntungan di SPBU Shell, Anda bisa bergabung menjadi member Shell Go Plus di aplikasi Shell Asia. Shell Recharge. Kini pengisian daya mobil listrik Anda menjadi lebih mudah. Ketika mendengar bahwa tema dari Holiday in Style tahun ini adalah value for money, satu merek yang langsung keluar di benak saya adalah mobil ini, Xpeng X9. Yes, memang harganya masih di kisaran 1 miliar rupiah, tapi lihat dong kelasnya. Ini adalah kelas MPV premium yang sebelumnya itu dikuasai oleh Toyota Alphard, Velfire, Lexus LM yang mereka harganya itu sudah kisarannya itu dekat ke 2 miliar rupiah. Walaupun ya mereka hybrid ya. Kemudian di listriknya ada Denza, harga 1 miliaran. Nah, dibandingkan Denza, mobil ini harganya mirip-mirip dari 990 sampai 1 miliar 90 juta rupiah. Tapi yang diberikan oleh mobil ini luar biasa. Range-nya di kisaran 600 km. Kemudian mobil ini memiliki suspensi udara, air suspension yang bisa diatur tinggi rendahnya dan utamanya adalah sangat-sangat nyaman. Kami pada saat mencoba mobil ini terpukau dengan buayan dari suspensi mobil ini. Bisa membuat mobil ini melaju di jalan seolah sedang membelah awan. Jok tengah ini juga bisa dimundurkan maksimal ke belakang dan mencapai posisi yang mereka sebut sebagai zero gravity, membuat Anda seperti berada di kabin private jet. Dan mobil ini juga sangat hening, sangat rileks untuk dikendarai. Dan juga mobil ini punya sistem entertainment yang ini kalau saya keluarkan mungkin Anda bisa lihat. Di belakang ini ada layar besar yang keluar dan ini adalah seperti smart TV. Jadi sudah tersambung dengan internet, Anda bisa akses YouTube, Netflix, apapun yang bisa disambung dengan internet. Dan sistem audionya juga premium sehingga jernih serta dia juga sangat lega mobil ini. Bahkan ketika 7 tempat duduk itu tegak semua, itu di bagian belakang masih sangat memadai untuk mengangkut koper-koper keluarga kita. Dan itu semua dengan harga jauh di bawah Toyota Alphard, Toyota Velfire atau Lexus LM yang kalau boleh jujur kualitas bantingannya tidak sama dengan mobil ini. Makanya kenapa mobil ini kami pilih sebagai salah satu mobil yang mewakili value for money terbaik di kelas MPV premium. Jujur aja, selama liburan tahun baru 2025-2026 ini saya memang nggak terlalu banyak pakai mobil tes Holiday in Style yang diberikan ke saya, yaitu Xpeng X9. Karena kebetulan saya umroh, kemudian dilanjutkan dengan liburan keluarga. Tapi ada sekian hari saya membawa mobil ini bersama keluarga dan wow, nggak berhenti-berhentinya terpukau dengan value yang diberikan oleh mobil ini. Seperti saya sebut tadi di awal video, mobil ini harganya setara dengan Denza. Bahkan jauh di bawah Alphard atau Lexus LM. Tapi mobil ini memberikan kenyamanan yang terbaik dari semua merek-merek tadi. Bantingannya benar-benar luar biasa. Tidak harus ditumpangi oleh 7 orang. Bahkan mau kita tumpangi hanya 4 orang atau bahkan hanya sendiri seperti saya sekarang ini, itu juga bantingannya sangat-sangat nyaman. Kemudian dia juga hening, tenaganya besar, effortless, setirnya enteng, serta satu lagi yang sangat menyenangkan ketika dipakai di dalam kota adalah radius putarnya yang kecil karena kehadiran sistem all-wheel steering. Jadi ban belakang itu bisa belok antara 4 atau 5 derajat, membuat radius putar mobil ini sangat lincah seperti hatchback kecil. Jadi
mobil ini bisa melakukan semuanya. Dibawa sendiri juga tetap praktis. Ya walaupun ukurannya agak besar ya, tapi karena radius putarnya kecil jadi enak. Kemudian dibawa kemanapun sangat nyaman. Membawa keluarga juga lega, serta satu yang sangat disukai oleh keluarga saya adalah entertainment systemnya, yang itu membuat mereka betah duduk di belakang dan aksesnya tidak terbatas ya, karena ini sistemnya seperti Smart TV, jadi bisa ke beragam channel hiburan yang ada di internet. Untuk konsumsi energinya sendiri, ini juga cukup hemat untuk mobil sebesar ini. Kalau di dalam kota mungkin sekitar 5 km per kWh, tapi ketika kita pakai di jalan tol dengan kecepatan ya tidak lebih dari 80 km per jam ya, lari 80 itu bisa 6-7 km per kWh. Dengan baterai di atas 100 kWh, ya memang mobil ini di atas kertas sanggup mencapai 600 km lebih tanpa ngecharge, yang itu akan sangat praktis juga untuk dibawa keluar kota, walaupun saya nggak bawa ke luar kota. So far rasanya tidak salah pilih menobatkan mobil ini sebagai yang memiliki value for money terbaik di kelasnya, bukan hanya dari harga berbanding fitur, tapi juga harga berbanding rasa nyaman yang diberikan. Nah sekarang kalau misalnya saya harus pilih satu hal yang saya kurang suka dan satu hal yang saya suka dari mobil ini. Oke, yang kurang suka adalah semua pengaturan itu sebagian besar itu ada di layar. Oke, lama-lama kita terbiasa, tapi satu yang membuat saya merasa repot adalah mengatur ventilasi AC, arah ventilasi AC. Ya, jadi ventilasi AC itu arahnya harus dilakukan dari layar. Memang membuat mobil ini jadi clean, jadi unik gitu, nggak ada untuk pengaturan ventilasi AC, tapi sangat-sangat merepotkan. Nggak worth it dibandingkan indahnya interiornya dengan kerepotan yang kita harus hadapi ketika mau ngatur arah AC. Nah, itu hal yang saya paling mengganjal di mobil ini. Kemudian kalau satu hal yang saya suka ya terlepas dari yang lain tadi ya udah saya sebut, kenyamanannya, fiturnya lengkap, ADAS-nya lengkap, sangat menyenangkan untuk dibawa di dalam kota maupun di luar kota, ada zero gravity seat. Tapi satu hal juga yang saya suka adalah hadirnya lemari pendingin atau refrigerator built-in, dan itu sangat dingin kualitas pendinginannya, bikin kita tinggal reload aja tiap hari, selalu kita dapat minuman dingin di mobil. Tapi ini benar-benar MPV premium yang memberikan lebih banyak dari kompetitornya dengan harga yang sangat masuk akal, serta ideal buat digunakan bukan hanya di dalam kota dengan menggunakan driver Anda duduk belakang, tapi juga untuk liburan keluarga keluar kota karena range-nya yang panjang. Luar biasa Xpeng. Ya, jadi itu adalah perjalanan saya bersama keluarga yang walaupun singkat, tapi minimal saya bisa memberitahukan ke Anda apa saja kelebihan dan apa saja yang kurang saya suka dari mobil ini. Nah, tapi bagi Anda yang ingin melakukan perjalanan liburan, bentar lagi nanti ada liburan Ramadan, liburan Lebaran, atau perjalanan jauh, satu yang harus diperhatikan adalah sistem pendinginan mesin. Karena akan sangat sulit dan akan merusak liburan kita kalau mobil tiba-tiba overheat karena sistem pendinginan yang kurang sempurna. Nah, makanya untuk perjalanan jauh, apalagi bersama keluarga, kami merekomendasikan Prestone Ready to Use Coolant 50-50 with Core Guard yang mampu memberikan pendinginan mesin yang sempurna dan memiliki formula khusus yang cocok dengan mobil-mobil dari beragam pabrikan. 50-50 Core Guard Asian Coolant ini bahkan kompatibel juga dengan mobil hybrid atau bahkan full elektrik. Karena kita tahu mobil full elektrik sekarang juga memiliki pendinginan untuk baterai dan motor listriknya. Dengan teknologi Core Guard, coolant ini bukan hanya efektif untuk mendinginkan, tapi juga secara instan menghilangkan korosi serta residu. Satu yang unik kalau Anda lihat di kemasannya, ada merek-merek mobil. Yes, karena coolant ini memiliki dua varian yang kompatibel dengan beragam jenis mobil. Ada yang kompatibel untuk Honda, Nissan, Subaru, Mitsubishi, Tesla. Ada juga yang diformulasikan khusus untuk Toyota, Lexus, Daihatsu, Hyundai,
Kia, VinFast, dan beragam merek lainnya. Preston Ready to Use Coolant 50/50 with Core Guard ini juga mampu memberikan durabilitas yang luar biasa. Dia mampu bertahan sampai 10 tahun atau 480.000 km dan juga langsung meningkatkan titik didih dari cairan pendingin sampai lebih dari 129 derajat Celcius. Dan coolant ini juga mengandung aditif yang berfungsi untuk melindungi bagian-bagian metal dari sistem pendingin mobil dari karat. Yes, jadi ini yang kami rekomendasikan untuk perjalanan Anda bersama keluarga. Dan sekarang kita akan langsung lanjut ke reviewer berikutnya, Bimo Aribowo yang menggunakan Mercedes AMG A35. Mercedes AMG A35 ini merupakan AMG pertama yang dirakit di Indonesia. Oleh karena itu, harganya ini bisa ditekan lebih rendah. 1.220.000.000 rupiah. Ini harga yang sangat masuk akal, apalagi dia lebih murah dibandingkan dengan rival-rival dari Jepang seperti Toyota GR Corolla dan Honda Civic Type R. Apalagi performanya juga bukan main-main, meskipun dia dilengkapi mesin 4 silinder, hanya mesin 4 silinder 2000 cc turbo, tenaga mesinnya bisa mencapai 306 HP dengan torsi maksimum 400 Nm. Sebuah angka yang impresif. Juga dengan klaim akselerasinya 0 ke 100 km per jam itu hanya ditempuh dengan waktu 4,8 detik. Sebuah figur yang jauh melebihi performa rival-rival dari Jepang tadi. Ketika Holiday in Style 2025 ini saya sempat mencobanya di ruas Jakarta-Bandung-Jakarta. Performanya sungguh luar biasa. Respon setir terasa tajam, akselerasi mesin juga sangat luar biasa. Apalagi transmisi dual clutch-nya itu sangat responsif. Ketika di mode berkendara Sport Plus atau mode berkendara paling buas, suara knalpot dan letupan-letupan sisa pembakaran di pipa saluran gas buang itu sungguh sebuah lagu yang seakan-akan memacu adrenalin. Ini yang sulit didapatkan di Mercedes yang lain. Tentunya dengan label sebuah sports car, AMG 35 ini itu punya konsekuensi. Bantingan suspensinya tidak bisa dikatakan nyaman, apalagi kalau Anda berharap seperti layaknya Mercedes sedan yang lain. Ini adalah sebuah sports cars. Jadi jangan harap kenyamanan layaknya Mercedes yang bukan AMG kelas. Tapi itu terbayar semua dengan rasa berkendara yang nikmat sekali dan menggugah adrenalin. Apalagi dibandingkan rival-rivalnya, Mercedes AMG A35 ini mengusung nama besar Mercedes. Tentunya gengsinya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan rival-rivalnya dari Jepang tadi. Kehadiran Honda HR-V Hybrid menandai satu sejarah baru di Honda karena mobil ini memiliki harga yang lebih rendah dibandingkan Honda HR-V Turbo yang digantikannya. Selain memang karena ada keringanan pajak untuk kendaraan hybrid, terlihat juga niat Honda ingin memberikan harga yang terbaik di tengah gempuran merek-merek China. Hasilnya, dengan uang yang lebih sedikit, Anda bisa menikmati kehalusan dan kehematan mesin hybrid Honda. Makanya kami juga memilih mobil ini karena mobil ini memberikan value for money terbaik dibandingkan Honda HR-V sebelumnya yang pernah dijual di Indonesia. Nice sekali Honda. Selama kami menggunakan mobil ini sejauh 413 km, ada satu poin kelebihan yang kami highlight terhadap mobil ini, yaitu jelas konsumsi bahan bakar yang sangat irit. Di MID tercatat 24,5 km per liter. Ini angka yang sangat fantastis walaupun tidak persis seperti klaimnya Honda yaitu 25 km per liter. Tapi ini sangat irit. Namun ada juga satu kelemahan yang kami highlight, yaitu adalah tidak hadirnya blind spot monitoring. Walaupun adasnya di Honda ini adalah Honda Sensing sudah lengkap, juga advance, tapi rasanya kurang sempurna karena tidak adanya blind spot monitoring.
Banyak yang menyangka Wuling telah kehabisan senjata dalam menghadapi gempuran merek-merek baru dari China. Namun, Wuling menjawabnya dengan mobil ini, Wuling Cortez Darion, MPV 7-seater pertama di Indonesia yang menawarkan varian PHEV dan Full EV di model bodi yang sama. Harganya juga sangat menarik nih. Untuk Full EV mulai dari 350 jutaan rupiah, dan untuk yang PHEV mulai dari 440 jutaan rupiah. Tapi di tes kali ini saya memilih PHEV yang praktis untuk digunakan perjalanan jauh. Dan di rentan harga ini tidak ada lagi mobil PHEV sekelas Darion ini. Rasanya ini menjadi senjata tepat Wuling dengan value for money yang memukau. Jadi selama beberapa hari saya sudah membawa Wuling Darion PHEV ini, saya menemukan beberapa kelebihan dan kekurangan. Nah, saya akan sebutkan kelebihannya dulu. Yang pertama adalah kekedapan kabinnya yang menurut saya ini cukup baik dengan kaca depan yang sudah double glass. Nah, kacanya ini udah double glass, jadi kekedapan kabinnya ini cukup baik, bisa meredam suara-suara kebisingan dari luar, suara motor yang knalpot brong sekalipun ya masih kedengeran sih, cuman jauh lebih kedap dibandingkan menggunakan kaca yang single glass. Ini udah pakai kaca double glass, jadi mantap. Lalu yang berikutnya adalah ini dia nih, ada sun visor yang memiliki cermin atau kaca yang sangat lebar. Saya sepertinya baru menemukan cermin sun visor yang selebar ini nih di Wuling Darion PHEV ini. Kalau sebelumnya itu ya paling kecil aja gitu ya. Ini saya bisa sambil ngaca benerin rambut gitu ya. Dan lampunya juga udah LED warna putih di atas ini. Tapi ini gede banget, dan bukan hanya kanan ya, tapi kanan kiri. Yang sebelah kiri juga lebar. Jadi cocok banget untuk pasangan Anda yang mau make up atau ngaca atau segala macam, merapikan rambut atau merapikan make up gitu ya, touch up. Ini berguna banget karena lebar sekali. Lalu selanjutnya adalah tenaganya yang responsif. Ya, mobil ini menggunakan mesin bensin dan ada motor listriknya yang membuat torsinya tuh instan, tenaga dan torsinya instan. Dia bukan yang brutal sampai torque steer kemana-mana ya, tapi ini cukup responsif meskipun hanya menggunakan mode standar saja. Ini seperti ini, saya berjalan di 75 km per jam, begitu saya injak, terasa sekali gitu tenaganya gitu, effortless dan responsif gitu, responsif tapi tidak brutal. Namun di antara kelebihan yang sudah saya sebutkan tadi, saya juga menemukan beberapa kekurangan menurut saya tentang Wuling Cortez Darion PHEV ini. Yang pertama adalah tidak ada footrest. Jadi ini sebenarnya lega ya, posisi nyetirnya juga sebenarnya enak, ergonomis, bisa tilt dan teleskopik gitu ya. Posisi kakinya juga enak. Setelan penyetelan kursinya juga nyaman, enak karena ada dia menggunakan electric seat, bisa maju mundur, naik turun, recliningnya juga nyaman, posisi nyetirnya enak. Cuman sayang sekali tidak dilengkapi dengan footrest. Jadi kaki kiri saya ini agak ngegantung gitu ya kalau misalkan mau selonjoran. Ya paling saya agak tekuk seperti ini supaya nggak ngegantung telapak kaki saya. Itu sih sayang banget nggak ada footrest. Andaikan ada footrest dan itu sepertinya penambahan yang tidak terlalu rumit dan tidak terlalu mahal, akan lebih nyaman berkendara dengan Wuling Cortez Darion PHEV ini. Lalu mobil ini sudah dilengkapi dengan ADAS, sudah bisa semi autonomous. Iya, dia ada adaptive cruise controlnya, dia juga bisa lane keeping assist. Tapi sayang kalau misalkan kita aktifkan adaptive cruise controlnya, lane keeping assist-nya itu cenderung agak mepet ke kiri. Jadi dia nggak di center gitu, nggak di tengah-tengah garis antara garis kanan dan kiri gitu. Dia nggak benar-benar di tengah-tengahnya, dia agak ke kiri. Jadi kadang kalau misalkan kita set di jalur yang paling kanan gitu ya, di tol di jalur 3 gitu ya, kadang kita terlalu ngerasa kayaknya terlalu mepet sama yang jalur tengah ya, agak mepet yang
terlalu kiri gitu ya. Kalau kita jalan di jalur kiri, jalur nomor 1 ya kita masih aman aja gitu, paling agak mepet ke bahu jalan aja gitu. Itu sih sayangnya dia nggak di center gitu, dia agak ke kiri sedikit. Selanjutnya adalah soal suspensinya. Nah, soal suspensi ini agak sedikit unik nih untuk di Wuling Cortez Darion PHEV ini. Sekarang saya ada di MBZ, yang dimana biasanya di MBZ ini tempat para reviewer atau siapapun lah untuk ngetes suspensi, karena jalannya bergelombang dan ada sambungan jalan tolnya ini yang tidak nyaman gitu, tidak enak gitu ya. So far pakai Wuling Cortez Darion PHEV ini tuh yang bukan yang nggak enak juga di tol MBZ ini. Agak keras tapi masih oke. Bantingan di sambungan tolnya juga masih enak. Bukan yang tidak nyaman atau tidak enak sama sekali, itu juga bukan. Masih oke lah. Bukan yang nyaman banget tapi masih oke. Nah, tapi kalau misalkan saya berjalan di dalam komplek yang ada polisi tidur atau speed bump, nah itu saya ngerasa suspensi belakangnya terlalu keras dan reboundnya itu agak terlalu nendang gitu. Jadi seperti ditendang dari bawah gitu. Jadi ketika melewati speed bump, begitu mendarat, reboundnya tuh terlalu deng gitu. Belakangnya itu terlalu keras dan terlalu mantul. Itu aja sih sebenarnya. Tapi kalau di jalan tol, di jalanan yang bergelombang sekalipun tuh masih oke. Bukan yang keras atau gimana, atau bukan yang terlalu ngayun, itu enggak, masih oke. Tapi kalau speed bump atau polisi tidur, nah itu tuh rebound belakangnya itu kurang nyaman, agak ketendang gitu belakang dari bawah itu. Jadi kalau duduk di bangku baris ketiganya lewati speed bump tuh agak gitu tuh, agak lompat gitu. Itu saja sih catatan kelebihan dan kekurangan dari Wuling Cortez Darion PHEV ini. Nah, pas tahu Holiday in Style tahun ini mengusung tema Value for Money, saya nggak pikir panjang, saya langsung pilih aja Chery Tiggo 9 CSI ini. Karena ya tujuan saya kan jauh ya, ke Bali, dan saya menempuh jarak tuh 2000 km kurang lebih. Dan itu butuh mobil yang powernya besar kayak gini. Di samping itu juga konsumsi bahan bakarnya harus mumpuni kayak gini nih, mobil hybrid. PHEV benar-benar nggak nyusahin, nggak perlu nyari SPKLU sampai Bali sering-sering gitu ya, karena ini juga masih bisa pakai bensinnya, bisa dibilang irit. Karena saya juga sampai Bedugul bahkan, yang dimana kita menanjak butuh power besar, itu konsumsi bahan bakarnya masih 118, terus paling parah tuh 116, itu masih oke banget lah ya. Dan yang saya suka dari mobil ini, yang pertama adalah dia itu punya power besar, jelas, karena torsinya sampai 650 Nm dan tenaganya itu 365 horsepower, besar banget. Terus dia juga kursinya ini enak nih buat perjalanan jauh, tentu nggak pegal nih, kursinya empuk. Terus dia juga kalau pegal dia ada mode pijatnya juga, wah mantap. Terus ada untuk panas dan dingin ventilated seat, benar-benar lengkap. Wah, paket oke lah untuk perjalanan keluar kota. Kemudian mobil ini kan juga 7 seater, sementara saya tidak membawa 7 penumpang, jadi bagasi belakang itu lega banget. Saya juga kebetulan kemarin main tenis, jadi bawa perlengkapan tenis tuh kayak raket gitu segala macem, dan koper tentunya. Selama saya di Bali itu nggak ada masalah sama sekali, dan masih lega. Sampai Jakarta juga masih bisa bawa oleh-oleh. Nah, itu paling beberapa yang saya suka dari mobil ini. Nah, tadi beberapa keunggulan dari mobil ini, tapi ada beberapa kekurangannya juga nih yang menurut saya improvement ini nantinya bakalan bikin mobil ini tambah perfect. Seperti dia itu sebaiknya ada tombol-tombol ya, seperti kita mau melipat spion itu akan memudahkan, atau misalnya temperatur AC nih kanan kiri ini tentunya alangkah baiknya ada dual zone. Jadi mobil yang premium biasanya udah biasa tuh kalau kiri dan kanan itu bisa diganti temperaturnya berbeda. Kalau ini masih sama. Terus pengoperasian dari konektivitas di head unit ini juga masih menurut saya agak repot ya, karena dia
pairingnya nggak langsung cepet gitu ya, kayak pas saya mau Apple CarPlay itu masih ada delay, walaupun head unitnya ini besar banget dan masih oke lah, audionya masih tergolong berkelas. Hyundai Ioniq 5N. Ya, mungkin banyak yang bertanya, kenapa mobil ini masuk ke dalam segmen value for money? Ya iyalah, coba ingin merasakan mobil dengan akselerasi 3 detikan, mungkin Anda tuh sebenarnya harus membeli sebuah supercar seperti Ferrari atau bahkan Lamborghini gitu ya, dengan yang harganya belasan miliar. Nah, Hyundai sendiri membuat mobil ini dan dijual di Indonesia dengan harga hanya 1,2 miliaran rupiah, yang artinya sangat value for money. Akselerasi 3 detikan, bahkan tidak hanya itu, mobil ini juga dirancang khusus oleh engineer Hyundai. Jadi tidak hanya kencang saja, tidak hanya 3 detikan saja, tapi mobil ini juga dirancang sedemikian rupa seperti suspensinya, kemudian segala macamnya, teknologinya, supaya mobil ini bisa dipakai di lintasan gitu ya, bisa dipakai di track. Dan mobil ini juga punya berbagai macam simulasi gitu ya, supaya fun to drive, seperti ini NE Shift, jadi seperti mobil bensin. Bahkan ketika masuk ke N mode, ada sentakan-sentakan seperti rasa DCT-nya. Jadi mobil ini menurut kami sangat value for money dengan performa serta harga jualnya. Yes, liburan tahun ini seperti biasanya ya, saya jarang sekali keluar kota pada saat mau liburan ataupun mudik. Jadi saya menggunakan mobil ini di dalam kota saja. Tapi sekitar Jabodetabek, karena saya lagi gila-gilanya olahraga, yaitu olahraga padel, jadi saya tuh ceritanya kayak tour de Jabodetabek untuk mencari lapangan-lapangan padel gitu ya, sesuai dengan nafas dari mobil ini, sporty, gahar gitu ya. Jadi yang punyanya, yang mengendarai pun juga harus sporty dengan cara olahraga. Ya, mobil ini sangat mengakomodir saya untuk lintas Jabodetabek untuk mencari lapangan padel yang ada di sekitaran Jabodetabek. Dan ya sudah cukup rasanya, dan nggak mungkin telat gitu ya dengan mobil ini karena performanya sangat gila, 650 HP. Ya, impresi saya selama berkeliling di Jabodetabek saja sama liburan ini, tentu Hyundai Ioniq 5 ini berlebihan memang. Berlebihan dalam artian ya sangat memenuhi ekspektasi saya gitu ya, karena mobil ini lahir dari sebuah mobil listrik yang menurut kami itu adalah salah satu yang terbaik yang ada di Indonesia, yaitu Hyundai Ioniq 5. Meski dia digempur oleh brand-brand asal China, tapi rasa berkendara itu nggak pernah bohong Hyundai Ioniq 5 itu. Kemudian lahir versi performanya seperti ini. Ya, jadinya benar-benar mantap gitu ya performanya, suspensinya, dan suspensinya juga dia adaptif. Ketika di jalanan seperti ini, itu rasanya menjadi sangat masuk akal karena suspensinya masih sangat enak gitu ya, masih sangat nyaman untuk sebuah mobil performa. Tapi ketika Anda masuk ke mode N, atau ini kan adaptif suspensinya ya, dari motor listrik, dan suspensi bisa adaptif tuh, bisa jadi kaku seperti ini tuh, rasanya sangat sporty. Kemudian kalau Anda ingin berakselerasi gitu ya, tinggal bejek aja masuk ke N mode, langsung tersandar gitu. Tapi itu yang saya suka dari mobil ini. Mobil ini nggak sembarang kenceng, tapi didesain tidak seperti BYD Seal ataupun MG Cyberster yang pernah saya coba ya. Mobil ini benar-benar didesain untuk track proven gitu ya. Ini yang saya suka dari Hyundai Ioniq 5N. Dan tidak hanya itu, ketika misalkan Anda harus membawa keluarga Anda gitu ya di belakang, 5 orang gitu ya, karena basicnya dari Hyundai Ioniq 5 itu masih sangat lega, dan juga bagasinya masih sangat luas. Jadi benar-benar jadi satu gitu, performa iya, akomodasi bagus, untuk digunakan sehari-hari juga masih sangat masuk akal, dan ground clearance mobil ini juga masih tergolong jangkung. Wow. Kelebihan dari mobil ini tentu saja dari performanya. Di ajang Holiday in Style kali ini, mobil ini paling kencang, tapi harganya juga masih sangat masuk akal, 1,2 miliaran rupiah. Plus juga dia disandingkan dengan berbagai fitur performa ya, NE Shift, and Active Sound, and battery conditioning, and pedal, and drift optimizer. Jadi benar-benar diciptakan mobil ini sedemikian rupa agar menunjang performanya yang luar biasa. Kemudian fitur mobilnya juga masih banyak, seperti ini nih, panoramic roof, dan speaker segala macam itu masih premium sound. Jadi rasanya masih kayak fitur meski mobil ini mobil performa. Nah, kelemahannya tadi saya sebut kelebihannya. Mobil ini punya panoramik, cantik memang, tapi sekaligus itu menjadi kekurangan. Kenapa jadi kekurangan? Karena
menurut kami penggunaan atap panoramik seperti ini tuh kurang tepat rasanya di mobil performance. Coba lihat di BMW M deh ya, di BMW M2, BMW M3 itu atapnya tuh karbon gitu, sedangkan di non M-nya seperti BMW seri 2 ataupun di BMW seri 3 gitu ya, itu ada sunroof, ada segala macam. Nah, harusnya kalau di Korea Selatan atau di Eropa itu ada spek yang versi non panoramik. Nah, harusnya mungkin bisa diganti kali ya, atau ya kurang tepat aja gitu loh menggunakan atap panoramik seperti ini, karena menambah bobot dan juga menambah tingginya center of gravity gitu ya. Lantas yang kedua adalah, ini saya rasakan untuk penggunaan sehari-hari adalah itu radius putarnya yang agak besar gitu ya, jadi agak merepotkan ketika parkir atau harus berputar balik gitu ya di jalanan yang kurang lebar. Dan rasanya radius putarnya ini lebih besar dibandingkan Hyundai Ioniq 5 biasa gitu ya. Jayco bisa dianggap sebagai merek baru, namun sesungguhnya ia merupakan bagian dari Chery Group yang mengkhususkan dirinya untuk memproduksi SUV yang tangguh dan juga mewah. Seperti halnya dengan Jayco J7 ini, desain dan engineeringnya ditangani langsung oleh orang Eropa yang pernah menjadi desainer dan engineer di Jaguar Land Rover. Speknya pun nggak main-main. Ia dilengkapi dengan sistem plug-in hybrid dengan baterai besar berukuran 18,3 kWh dan motor listrik yang efisien. Hasilnya ia bisa menempuh jarak lebih dari 100 km hanya dengan mengandalkan tenaga listrik sebelum mesin bensin 1500 turbonya menyala. Kinerja gabungan mesin dan motor listriknya mampu menghasilkan daya 194 horsepower dan torsi 290 Nm. Kinerja ini memungkinkannya untuk berakselerasi 0 sampai 100 km hanya dalam waktu kurang dari 9 detik saja. Mengenai kabinnya, mobil ini berlabur dengan material yang biasa ditemukan pada mobil-mobil kelas premium, dan tentunya Jayco menjejali mobil ini dengan berbagai macam fitur yang lengkap. Lebih menariknya, walau menggunakan basis yang sama dengan Chery Tiggo 8 CSH, namun Jayco J7 ini dijual dengan harga yang lebih terjangkau. Jayco menjajakannya di angka kurang dari 500 juta rupiah dan menjadikannya sebagai SUV value for money terbaik di segmennya. Yogyakarta jadi destinasi liburan saya dan keluarga untuk menutup tahun 2025. Jayco J7 PHEV jadi mobil yang kami pilih. SUV ini jadi pilihan lantaran irit, stylish dan juga nyaman, pas untuk kebutuhan kami. Untuk impresi, rasa berkendara J7 ini cukup lembut, responsif, dan nyaman, sehingga tidak melelahkan untuk perjalanan jauh. Selain itu, ia memiliki posisi duduk yang ideal dan juga commanding. Keunggulan dari J7 ini ada pada sistem hybridnya yang cukup advance. Selain itu, Jayco cukup menarik karena memiliki harga yang sangat reasonable, yakni di bawah 500 juta rupiah. Untuk kekurangannya, mobil ini tidak dilengkapi dengan banyak tombol fisik, sehingga semua pengaturan harus melalui layar infotainment yang ada di bagian tengah ini. Selain itu, koneksi Android Autonya seringkali terputus. Tim marketing Auto Driver menggunakan Suzuki Fronx varian GL pada Holiday in Style 2025 dengan tema Value for Money. Dan saya mewakili Imelda, Armaidita, dan Agatha akan menjelaskan mobil ini kepada Anda. Suzuki Fronx GL ini adalah varian entry level dari Suzuki Fronx series. Di atasnya ada varian GX dan juga SGX. Walaupun dia menempati posisi entry level dari sebuah Suzuki Fronx, tapi banyak hal yang secara mengejutkan masih ada di mobil ini walaupun dia dilabeli entry level. Seperti secara desain dia masih modern, secara performa dia masih cukup baik, dari segi fitur masih lengkap, dan juga dari segi safety dia masih lengkap juga. Ya, walaupun dia varian entry level, tapi banyak hal yang tidak menunjukkan kalau mobil ini itu
entry level gitu. Misalnya dari segi eksterior, biasanya entry level itu untuk headlampnya dia masih bohlam gitu ya. Untuk mobil ini enggak, Suzuki Fronx ini enggak, dia sudah LED. Dan biasanya untuk velg yang biasanya menggunakan single tone atau mungkin velg kaleng, mobil ini sudah dual tone untuk velgnya. Kemudian secara fitur safety pun untuk entry level ini masih lengkap juga, karena untuk SRS airbagnya dia ada 6 buah. Kemudian fitur safety basic lainnya seperti ABS, EBD. Untuk yang Fronx GL Matic ini juga masih tersedia. Untuk fitur, dia juga patut diacungin jempol untuk varian entry level ini ya, karena di head unitnya pun juga sudah tersedia Android Auto dan Apple CarPlay. Selain itu juga banyak opsi-opsi tampilan-tampilan yang bisa ditampilkan, data-data apa segala macam di head unitnya. Pada Holiday in Style 2025 ini, kami yang terdiri dari 4 orang untuk menggunakan mobil ini. 3 di antara kami menggunakan mobil ini di dalam perkotaan saja di Jakarta, mumpung sedang sepi, dinikmatin. Bertemu keluarga, bertemu teman, ngajak mereka jalan. Dan ada personil kami juga yang menggunakan mobil ini road trip hingga ke Garut. Nah, bagaimana konsumsi BBM-nya? Untuk penggunaan di dalam kota, dia mencatatkan konsumsi BBM-nya yaitu 15,2 km per liter. Dan untuk perjalanan keluar kota yang sampai ke Garut, dia mencatatkan berdasarkan MID ya, itu sampai 20,6 km per liter. Untuk kekurangan mobil ini, visibilitas mobil ini ke depan, ke kanan, ke kiri itu sudah baik menurut saya. Cuma karena desain mobil ini coupe, jadi kaca belakangnya itu dia agak melandai, membuat visibilitas ke belakang sedikit terhalang gitu. Hal yang saya sukai dari mobil ini yaitu dia ini entry level, tapi tampilan eksteriornya ini tidak menunjukkan sama sekali kalau dia itu entry level. Karena biasanya mobil entry level itu velgnya masih dual, masih single tone, masih velg kaleng mungkin ya. Mobil ini enggak, dia velgnya dual tone, headlampnya sudah LED. Jadi secara eksterior susah ditebak mobil ini varian entry level atau bukan gitu. Kemudian mobil ini sangat fun to drive untuk dikendarai, yaitu karena performanya yang cukup baik serta handlingnya yang cukup baik. Dengan mesin K15B, dia bertenaga sebesar 103,2 horsepower dan torsi 138 Nm. Jadi penggunaan di dalam kota, mobil ini sangat lincah. Kemudian untuk digunakan keluar kota pun, mobil ini pasti asik dikendarai di jalan tol. Setelah sukses dengan BJ40 yang merupakan rival dari Jeep Wrangler, tapi dengan harga tak sampai sepertiganya, baik melanjutkan gebrakan dengan BJ30E ini. Kali ini dengan pendekatan yang berbeda. Alih-alih menggunakan mesin konvensional seperti kakaknya, BJ30 menggunakan mesin hybrid yang jauh lebih irit. Tapi tenaganya juga sangat besar, menyentuh 403 horsepower. Semua itu dengan bentuk yang modern dan fitur yang sangat lengkap. Harganya juga sangat menarik, tidak sampai 600 juta, yaitu di angka 589 juta, mengingat ini adalah tipe tertingginya yang bermesin hybrid dengan penggerak all-wheel drive. Itulah yang membuatnya memiliki value for money yang sangat baik. Nah, sekarang saya berada di Merak. Tadi saya sudah menggunakan mobil ini di jalan tol, dan sekarang sudah keluar tol di Merak. Kita ingin jalan-jalan dan liburan di sini. Nah, rasa berkendara mobil ini sangat nyaman dari segi posisi duduk. Karena pengaturan jok juga sudah elektrik, setir juga bisa diatur, visibilitas cukup baik, namun membawa mobil ini terasa sangat besar karena kap mesinnya yang menggembung di sisi kanan dan kirinya. Memang bantingan suspensi tidak begitu empuk, tapi mobil ini sangat bertenaga dari bawah sampai putaran atas.
Karena ini versi all-wheel drive-nya, torsi 685 Nm-nya selalu mengisi di setiap injakan pedal gasnya. Nah, tapi dari semua kelebihan itu, tetap mobil ini memiliki beberapa kekurangan. Yang tidak terlalu saya suka pada mobil ini adalah semua pengaturan berada di dalam layar entertainment systemnya. Yang mana itu cukup menyulitkan mengingat ini adalah mobil yang siap berpetualang. Jadi harus memiliki kepraktisan yang tinggi. Nah, selain itu juga head unitnya ini cukup lemot dan tidak terlalu responsif. Tapi saya harap head unit yang seperti ini cuma terjadi di mobil tes kami saja, tidak nanti yang dijual massal kepada konsumen. Mobil ini diluncurkan oleh Mazda sebagai penantang brand premium seperti BMW dan Mercedes-Benz. Di awal kemunculannya, Mazda CX-60 ini memiliki mesin berkapasitas 3.300, 6 silinder turbo, dan memiliki tenaga 280 horsepower. Spek mesin yang sangat luar biasa dan dijual dengan harga 1,2 miliar. Meskipun value for money-nya sangat baik, namun brand Mazda sepertinya belum bisa meyakinkan konsumen untuk membelanjakan uang di atas 1 miliar untuk membeli Mazda CX-60 ini. Lantas muncullah ini, Mazda CX-60 Sport dan Mazda CX-60 Pro. Yang saya gunakan ini adalah Mazda CX-60 Sport yang memiliki mesin 2500 Skyactiv Naturally Aspirated dan memiliki tenaga yang masih cukup mumpuni, yaitu 188 PS. Dan yang menarik adalah harganya. Dia tereduksi hingga mulai dari 699 juta. Ini membuat value for money dari Mazda CX-60 ini menjadi lebih baik lagi. Karena dengan harga segitu, Anda bisa mendapatkan SUV premium dari Mazda yang sejatinya dijual dengan harga 1 miliar. Jadi Mazda CX-60 Sport ini menurut kami value for money-nya cukup bagus. Nah, di Holiday in Style kali ini saya tidak pulang ke kampung halaman saya yang biasanya di Semarang, tapi orang tua saya yang biasa saya kunjungi berkunjung ke Jakarta karena saya habis menikah. Jadi Mazda CX-60 ini cukup mengakomodir segala kebutuhan saya beserta keluarga dalam liburan tahun ini. Kemudian impresi yang saya rasakan bersama keluarga ketika menggunakan CX-60 Sport ini adalah yang pertama, rasa berkendaranya yang saya soroti, yaitu khas Jinbei Itai. Jadi Anda ketika membawa mobil ini berasa menyatu dengan mobil. Ketika menikung, ketika bermanuver, ketika Anda berjalan, menginjak gas agak dalam, itu mobil serasa menyatu dengan Anda. Itulah yang dinamakan Mazda Jinbei Itai. Jadi mobil itu berasa nurut dibawa kemana aja, ditambah dia berpenggerak rear wheel drive. Lantas setelah menggunakan mobil ini dalam beberapa waktu, kelebihan yang saya soroti dari mobil ini adalah harganya. Yang pertama, 699 juta. Jadi Anda dengan harga segitu bisa memiliki mobil yang bisa dibilang bisa bersaing dengan SUV premium dari BMW dan Mercy. Ini adalah SUV premium dari Mazda, yaitu Mazda CX-60 Sport. Nah, kelemahan yang saya soroti adalah penggunaan dari head unitnya. Dia tidak bisa touchscreen. Dia hanya bisa dioperasikan melalui konsol yang ada di tengah. Jadi menurut saya pribadi selama menggunakan mobil ini sedikit kurang nyaman ketika harus mengoperasikan dengan tombol, karena agak lama gitu kalau mau nunjuk satu tombol ketika Apple CarPlay gitu, agak lama harus memutar knob yang di tengah ini. Mobil ini merupakan pertaruhan besar bagi Mitsubishi setelah kurang berhasilnya penjualan Mitsubishi X-Force. Destinator ini tidak boleh gagal lagi di pasar Indonesia. Dan Mitsubishi pun melakukan hal yang lumayan ekstrim, membuat sebuah SUV yang lebih besar, bertenaga, mewah, dan canggih dengan harga yang tidak jauh dari Mitsubishi X-Force. Langkah yang sangat berani mengorbankan Mitsubishi X-Force untuk mengembalikan pilihan konsumen kepada Mitsubishi, dan itu berhasil. Banyak yang tertarik kepada Destinator ini, bagaimana tidak, bentuknya yang menawan, 7-seater, kabinnya lebih lega, interior yang modern, dan tenaga mesin yang cukup powerful. Mobil ini dibekali mesin 1500 cc turbo dengan tenaga 163 PS dan torsi 250 Nm.
Dengan harga mulai di bawah 400 jutaan, jelas ini adalah produk Mitsubishi yang value for money-nya memukau. Pada liburan kali ini, saya pergi ke Bandung untuk mencari tempat makan dan nongkrong anak-anak culture yang ada di Bandung. Lalu menginap di daerah Pangalengan. Impresi saya membawa mobil ini selama liburan adalah mobil ini sangat nyaman bantingan suspensinya, baik diisi 7 penumpang maupun hanya 2 penumpang saja. Mobil tetap nyaman. Lalu, kabin dari mobil ini juga lega dari baris pertama hingga baris ke-3. Kelebihan dari mobil ini yang jadi favorit saya adalah audio sistemnya dari Dynamic Sound Yamaha Premium yang sangat membanyakan telinga dan membuat perjalanan semakin nyaman. Namun ada juga kelemahan dari Mitsubishi Destinator ini. Salah satunya adalah head unitnya yang terkadang tuh agak-agak lemot gitu. Bahkan ketika saya sedang connect Apple CarPlay, tiba-tiba Apple CarPlay-nya disconnect seperti di video ini. Iya, salah satu kekurangan dari Mitsubishi Destinator ini adalah head unitnya yang kadang-kadang nge-lag ya. Nih, seperti ini di mode Apple CarPlay-nya ini tidak bisa dipencet. Dan kadang-kadang juga dia Apple CarPlay-nya tiba-tiba disconnect. Ini nggak tahu ini atau baru. Nah, ini baru connect lagi nih. Jadi itulah holiday install kami, berlibur dengan mobil-mobil yang menurut kami memberikan lebih dibandingkan harga yang ditawarkan ke Anda, atau istilahnya adalah memberikan value for money yang baik. Mungkin dari Anda ada pendapat lain? Silakan tulis di kolom komentar. Sekian video ini, terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat bagi Anda dan sampai jumpa di video kami selanjutnya.